Halo semua kedan-kedanku, kembali lagi bersama aku di Jago Bola. Gimana semuanya kabar kedan-kedanku? Semoga kalian sehat selalu dan diberi perlindungan dimanapun kalian berada ya. Oke kedanku, seperti biasa nih, di video kali ini aku akan membawakan beberapa prediksi dari beberapa pertandingan nih. Untuk pertandingannya sendiri di sini akan berlangsung pada tanggal 9 Juni sampai 10 Juni. Dan untuk pertandingannya sendiri aku sudah pilih dari kelima pertandingan ini. Di pertandingan pertama kita ada dari kualifikasi Piala Dunia zona Eropa nih, yang mempertemukan antara Kazakhstan melawan Makedonia Utara. Di pertandingan kedua di sini ada dari friendly match yang mempertemukan antara Montenegro melawan Armenia. Di pertandingan ketiga di sini kita ada lagi dari kualifikasi Piala Dunia zona Eropa yang mempertemukan antara Belgia melawan Wales. Di pertandingan keempat di sini masih dari kualifikasi Piala Dunia nih, yang mempertemukan antara Estonia melawan Norwegia. Dan di pertandingan terakhir masih juga dari kualifikasi Piala Dunia yang mempertemukan antara Kroasia melawan Republik Ceko. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya nih kedanku, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like dan komennya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita ke pembahasannya. Oke, di pertandingan pertama di sini ada Kazakhstan yang melawan Makedonia Utara. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Kazakhstan sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk Makedonia Utara sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Di sini tampaknya untuk pertemuannya, kedua tim di sini baru melakukan 1 kali pertemuan. Dari 1 pertemuan itu, pertandingan dimenangkan oleh Makedonia Utara. Dan kalau kita masuk ke klasemen dari kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, tepatnya dari grup J, di sini tampaknya Makedonia Utara juga masih sedikit diunggulkan, dengan Makedonia Utara sendiri berada di posisi kedua klasemen dengan perolehan 5 poin dari 3 pertandingan. Sementara untuk Kazakhstan sendiri, di sini mereka berada di posisi ketiga klasemen dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 1/4 dan juga setengah. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 2 dan juga 2/4. Dan di pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Makedonia Utara per 4. Dan untuk cover undernya kalian bisa ambil di under 2. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Makedonia Utara bakalan menang dengan selisih 1 gol saja, dengan skor akhir berakhir dengan 0-1. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini kita ada pertandingan persahabatan yang mempertemukan antara Montenegro melawan Armenia. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Montenegro sendiri, di sini mereka berhasil memperoleh 3 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk Armenia sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan 4 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya kedua tim baru menjalani 3 kali pertemuan nih. Dari 3 pertemuan terakhir mereka, di sini Armenia masih lebih diunggulkan, dengan Armenia sendiri mampu memperoleh 2 hasil kemenangan dari 3 pertemuan terakhir mereka. Sementara untuk Montenegro sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 3/4 dan juga untuk over undernya di sini ada di angka 2/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Montenegro per 3/4. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2/4.
Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget di sini Montenegro bakal menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 3-1. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini kita kembali ke kualifikasi Piala Dunia zona Eropa nih, yang mempertemukan antara Belgia melawan Wales. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Belgia sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 3 hasil kekalahan. Sementara untuk Wales sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 3 hasil kemenangan dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya Belgia masih sedikit diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Belgia mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Sementara untuk Wales sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke klasemen dari kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, tepatnya dari grup J, di sini tampaknya Wales masih lebih diunggulkan, dengan Wales sendiri berada di posisi puncak klasemen dengan peringkat pertama dengan perolehan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara untuk Belgia sendiri, di sini mereka berada di posisi keempat klasemen dengan perolehan 1 poin dari 1 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 1/4 dan juga 1,5. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2/3 dan juga 2,5. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Wales nahan 1/4. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget di sini Wales bakalan menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-2. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini masih dari kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, yang mempertemukan antara Estonia melawan Norwegia. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Estonia sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 3 hasil kekalahan. Sementara untuk Norwegia sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat bagus dengan mampu menyapu bersih 5 kemenangan. Dan kalau kita masuk ke pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya kedua tim baru melakukan 3 kali pertemuan nih. Dari 3 pertemuan terakhir mereka, di sini masing-masing tim mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Estonia memperoleh 1 hasil kemenangan dan Norwegia memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Untuk klasemen dari kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, tepatnya dari grup I, di sini Norwegia jauh lebih diunggulkan, dengan Norwegia sendiri berada di posisi puncak klasemen dengan peringkat pertama dengan perolehan 9 poin dari 3 pertandingan. Sementara untuk Estonia sendiri, di sini mereka berada di posisi ketiga klasemen dengan perolehan 3 poin dari 3 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 2/4 dan juga 2. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 3 dan juga 3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Norwegia pur 2. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 3. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget di sini Norwegia bakalan pesta gol nih, dengan skor akhir berakhir dengan 0-4. Oke, di pertandingan terakhir nih, di sini ada kualifikasi Piala Dunia zona Eropa lagi nih, yang mempertemukan antara Kroasia melawan Republik Ceko. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Kroasia sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Sementara untuk Republik Ceko sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat bagus
dengan berhasil mengantongi 4 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya kedua tim baru menjalani 3 kali pertemuan nih. Dari 3 pertemuan terakhir mereka, di sini Kroasia masih diunggulkan, dengan Kroasia sendiri berhasil memperoleh 1 hasil kemenangan dari 3 pertemuan terakhir mereka. Sementara Republik Ceko sendiri, di sini mereka hanya mampu menahan imbang Kroasia di 2 pertandingan lainnya. Untuk klasemen dari kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, tepatnya dari grup L, di sini Republik Ceko masih jauh lebih diunggulkan, dengan Republik Ceko sendiri berada di posisi puncak klasemen dengan peringkat pertama dengan perolehan 9 poin dari 3 pertandingan. Sementara untuk Kroasia sendiri, di sini mereka berada di posisi 3 klasemen dengan perolehan 3 poin dari 1 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran setengah dan juga 3/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2,4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Kroasia pur setengah. Dan untuk over undernya di sini kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget di sini Kroasia bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 3-1. Oke, sekian video prediksi aku untuk pertandingan pada tanggal 9 Juni sampai 10 Juni. Jika kalian mau info lebih lanjut ataupun mau join grup, kalian bisa japri aja ke WA aku ya. Nanti aku letak di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Ingat, aku memprediksi berdasarkan feeling aku sendiri ya kedan. Jika kalian masih ragu dengan feelingku, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing. Ingat, utamakan feeling sendiri ya kedan. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, aku Jago Bola di sini pamit undur diri and see you the next video.